إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sudah ikut tergabung dari berbagai media, baik dari Hijrah TV, Thuraya TV, Ghuraba Musqat, MKH TV, Yadain TV, Kanz Media Sunnah, MKS STV, Ayar Bunda Mengaji, demikian juga Rinjani TV dan yang lainnya, demikian juga Yufid TV di kesempatan malam yang berbahagia dan sore yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa duduk di majelis ilmu, bisa belajar, bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita ambil insyaallah taala satu tema, haji dan umrah di atas sunnah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah haji dan umrah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika beliau hajjatul wada', apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dari diriku manasik kalian, tata cara ibadah haji kalian. Ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu untuk menggapai bagaimana kita mengetahui tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita belajar dan kita ketahui rangkaian-rangkaian adab-adab di dalam haji tersebut sehingga kita bisa mendapatkan haji seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-isti'dad al-hajj bi taubatin shadiqah. Kita harus bersiap-siap untuk berhaji dengan mempersiapkan apa? Taubat dulu kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sesungguhnya. Raddul mazalim, kezaliman harus dikembalikan. Sebab kita akan berangkat ke negeri yang jauh dari negeri kita, bisa kembali bisa tidak. Maka persiapkan diri untuk berhaji dengan taubat yang sesungguhnya. Sebab taubat itu merupakan tariqatul falah, jalan keberuntungan. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jami'an, semua. Ayyuhal mu'minun, hai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayatafuzuna bin najati minan nar, kalian beruntung selamat dari api neraka. Maka di dalam ayat ini yang diperintahkan untuk bertaubat oleh Allah Azza wa Jalla siapa? Orang beriman. Karena orang beriman tidak ada yang menutup kemungkinan dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Maka dengan tubu ilallahi jami'an,
bertaubatlah kalian kepada Allah semua, ayyuhal mu'minun, seluruh kaum mukminin. Jadi orang beriman saja disuruh untuk bertaubat, apalagi yang lain. Karena tidak ada yang menjamin kita lepas dari dosa dan salah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi jami'a, atau tubu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hai seluruh manusia, bertaubatlah, kembalilah kalian kepada Allah azza wa jalla. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah, sebab aku sendiri kembali dan bertaubat kepada Allah azza wa jalla sehari itu 100 kali. Subhanallah. Rasul ini yang tidak salah ini, yang maksum, yang terjaga dari berbagai macam dosa. Ya. Rasul ini alaihi salatu wassalam, dia yang mengatakan demikian. Jadi aku ini bertaubat kepada Allah azza wa jalla sehari itu 100 kali. Itu Nabi alaihi salatu wassalam istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ya. Bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam sekali duduk saja dihitung oleh Nabi, oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami menghitung beliau, ya, bertaubat kepada Allah, mengucapkan dalam sekali majelis itu kalau kami hitung 100. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Apa ya yang bisa kita ambil dari dalil-dalil ini? Pertama, al-hathu 'ala al-iktsar min at-taubah. Anjuran untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, surga didekatkan kepada orang-orang beriman dengan sebab apa? Awwab, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Wa uzlifatil jannah, surga itu didekatkan bagi orang-orang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh. Hadza ma tu'adun, ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kalian. Likulli awwabin hafidh, bagi setiap orang yang awwab, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidh, yang terus menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Awwab, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran untuk memperbanyak taubat. Yang kedua, at-taubatu la taqtasiru 'ala al-fasiqin faqat. Taubat itu enggak semata-mata untuk orang fasik saja. Orang beriman, ya, ketika orang beriman banyak bertaubat, maka kalau tidak ada dosanya akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kullama kana al-mar'u a'badu li rabbih kathura khaufuhu minhu. Masyaallah. Ya, semakin kali, ya, atau setiap kali seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya, ya, dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau menjadi a'badan nas, manusia yang paling ahli ibadah, paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan-larangan Allah, engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu raddul mazalim. Ya. Raddul mazalim, kembalikan kezaliman itu. Minta halal. Ya. Minta maaf. Ya, kalau kita pernah berbuat kezaliman.
Maka di dalam As-Sahihain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Az-zulmu," kezaliman, melampaui batasan, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan kelak pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, berarti ini haditsun qudusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku haramkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Masya Allah. Jadi Allah azza wa jalla tidak pernah menzalimi hambanya, karena dia haramkan kezaliman itu untuk dirinya sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian hukumnya haram. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni. Hai hamba-hambaku, semua kalian tuh berada dalam kesesatan, ya, jauh dari kebenaran, kecuali yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan kalian hidayah. Maka itu sebabnya tiap hari, tiap malam kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian itu kelaparan. Illa man at'amtuhu fastat'imuni, kecuali yang telah aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan berikan kalian makan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum 'arin, semua kalian itu 'ar, ya, bertelanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan pakaian, kata Allah azza wa jalla. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepada aku. Aksukum, nescaya aku akan berikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, hai hamba-hambaku, sungguh kalian telah bersalah, atau kalian bersalah melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunan kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, sesungguhnya kalian lan tablughu dharri, tidak mampu akan memudaratkan aku. Tidak mungkin memberi Allah manfaat, memberi Allah mudarat. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, enggak bisa. Sebab an-nafi' wad-dhar itu adalah Allah azza wa jalla yang kasih manfaat, kemudian juga yang kasih mudarat itu hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya awwalakum, ya, manusia yang pertama, wa akhirakum, sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, ya, manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka semuanya bertakwa kepada Allah azza wa jalla, ya, seperti satu hati semuanya, ya. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaanku, kata Allah azza wa jalla. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya seluruh manusia, yang pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusianya, jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semua mereka jahat semuanya.
ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya ya kalian dari manusia yang pertama sampai terakhir, ya, wa insakum wa jinnakum, manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri di atas satu padang pasir. Fasa'aluni, semua mereka berdoa kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, dan setiap orang aku kasih permintaannya, kata Allah. Mana qasadzalika mimma indi, itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Subhanallah, ini kayanya Allah Azza wa Jalla. Illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali kurangnya seperti dimasukkannya jarum ke dalam lautan. Ya, idza udkhilal bahar, ya, langsung diangkat, berapa yang tersisa di jarum itu, itulah dia yang berkurang. Itulah ibarat yang Allah kasih kepada seluruh manusia ini. Ya. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, apa yang kalian perbuat di dunia ini amalan kalian. Uhsiha lakum, aku simpankan untuk kalian. Fama au thumma ufikum iyaha, kemudian aku berikan kalian nanti. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia temui dalam catatannya hari kiamat itu baik semuanya, dia puji Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, dan barang siapa yang menemukan selain dari itu, maka jangan cela siapapun kecuali cela diri sendiri. Subhanallah. Hadis ini hadis yang sangat panjang, yang inti dari hadis ini adalah haditsun qudusi, haditsun ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menerangkan hamba-hambanya yang bisa melakukan dosa, maka diminta mereka untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Nah, dari hadis ini ada 17 faidah yang bisa kita ambil insyaallah taala. Yang pertama, haramnya kezaliman, dan kezaliman ini disepakati keharamannya di seluruh umat, bukan saja umat Islam, tetapi apa? Semua. Ya. Yang kedua, wujubu ifradillah bil ibadah, kewajiban mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, tahrimudz zulm 'ala Allah, haramnya kita berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla mengharamkan dirinya berbuat kezaliman. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim. Wa ma Allah yuridu zulman lil alamin, Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki kezaliman bagi alam semesta ini. Ya. La yadhlimu mithqala dzarrah, Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi seberat semut hitam yang paling kecil, tidak sama sekali. Kemudian yang keempat, taqrirul iman bil yaumil akhir. Hadis ini menetapkan al-imanu bil yaumil al-akhir. Kemudian yang kelima, kamalu fi'lihi ta'ala, sempurnanya perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sunyi dari kezaliman. Wa kamalu mulkihi, dan sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah tidak akan bertambah kalau kita taat, dan tidak akan berkurang kalau kita maksiat. Sebagaimana sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, perbendaharaan yang ada pada sisinya tidak pernah akan berkurang meskipun dia beri seluruh yang ada di dunia ini. Subhanallah. Maka jangan pernah bosan untuk minta kepada Allah Azza, terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kamal ihsanihi, dan sempurnanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fa innahu yajib an yas'aluhu jami' masalihim. Ya. Dan
wajib kita minta kepada Allah Azza wa Jalla seluruh maslahat kita. Urusan dunia, urusan agama, sebagaimana kita minta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah dan ampunan. Jadi perbuatan Azza wa Jalla maha sempurna liman. Kemudian yang keenam, al khairu kulluhu biyadillah. Kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Fayajibu 'alal 'abdi an yatlubahu minhu. Wajib bagi seorang hamba minta kepada Allah Azza wa Jalla sendiriannya, sebab di tangannya lah segala-galanya. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla marah kalau kita tidak minta kepadanya. Kemudian yang ketujuh, azimu rahmatillah bi'ibadih. Agungnya kasih sayang Allah bagi hambanya. Dan lembutnya Allah bagi hambanya, terhadap hambanya. Yang mana Allah Azza wa Jalla memanggil hambanya mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hai hambaku. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan arif, kelembutan dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Hai hambaku. Kemudian yang kedelapan, kata-kata ibadi ini adalah pengingat bagi hamba. Yang mana apa hikmah Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dipanggil dengan panggilan paling mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang menjalankan hamba-hambanya, yang menjalankan hambanya, abdihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesembilan, wujubul adal fi jami'il umur. Wajibnya kita berlaku adil dalam segala perkara. Kemudian ke-10, insan dhalun illa man hadahullah. Manusia ini sesat asalnya kecuali yang telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Ya, itu sebabnya dalam khutbatul hajah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa? La hadiyalah. Ya. Tidak ada yang memberinya hidayah sama sekali. Jadi siapa dikasih sesat oleh Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang bisa memberi hidayah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Masya Allah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, yajibu su'alullahil hidayah. Kewajiban kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang yang engkau cintai, tetapi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, yajibu 'alal muslimi an ya'mala bi asbabil hidayah wa an yahrisa 'alaiha. Kewajiban setiap muslim melaksanakan sebab-sebab hidayah dan berusaha untuk menggapai hidayah tersebut. Maka lihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya dia cari hidayah tersebut. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebutkan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Rabbku, dialah yang akan memberikan aku hidayah. Berarti apa? Kita harus berusaha untuk menggapai hidayah tersebut. Kemudian faedah berikutnya, at-tahdhir mimman takhallafa 'anil amal salih. Peringatan keras bagi orang-orang yang, ya, ketinggalan melaksanakan amal saleh. Jangan ketinggalan melaksanakan amal saleh. Segera berlomba-lomba. Ya. Kemudian faedah berikutnya,
al-jinnu mukallafun. Dari ayat ini menunjukkan jin itu kena beban juga dalam syariat kita. Karena memang Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Maka disebut jin dan manusia. Kemudian faedah berikutnya, ahammiyatul qalb, pentingnya jantung hati ini. Li'anna al-asla fit taqwa wal fujur fil al-qalb, al-qulub. Asal ketakwaan, ya, kemudian asal kejahatan itu berasal dari mana? Dari hati. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, di jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh anggota badan yang lainnya. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota badan yang lainnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah jantung hati. Kemudian faedah berikutnya, al-istighfaru min asbabil maghfirah. Minta ampun merupakan sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hifdzullah li'amal bani Adam liwajazihim 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan anak Adam. Artinya apa? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tersisa. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak menyisakan yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya ahsaha, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lolos. Ya. Liyujazih ma'alaiha, karena berdasarkan catatan itu Allah Azza wa Jalla kasih balasan kelak pada hari kiamat. Maka itu sebabnya Allah mengatakan, ya bani Adam innama hiya a'malukum. Hai anak Adam, itu amalan kalian. Uhsiha lakum, aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian. Ya, kemudian faedah berikutnya, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang raddul madzalim ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Man kanat indahu madlamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawm. Siapa yang punya kezaliman pada saudaranya, maka minta halallah hari ini. Apalagi sebelum kita berangkat melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Jangan-jangan nanti pas kita lagi haji orang mendoakan kita, kan bahaya kita. Sebab sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sebab ya antara orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Tidak ada penghalang. Maka hati-hati kita yang berkaitan dengan masalah kezaliman ini. Sebelum kita berangkat haji, selesaikan semuanya. Kemudian yang ketiga, an-nafaqatul halal. Kita ini nafkahnya harus dari yang halal. Nafkahnya harus dari yang halal. Hati-hati jangan sampai dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat kita. Jadi cari dari yang halal. Tayyib. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu warda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu baik. Ay munazzahun anin naqais wal uyub, suci dari
celaan dan kekurangan. La yaqbalu illa thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Gak mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik saja. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai rasul, makalah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Sesungguhnya aku maha mengetahui, atau sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa qala, kemudian juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami karuniakan kepada kalian. Tsumma dzakara, lalu disebutkan ar-rajul yutilus safar, seorang perjalanan jauh. Asy'ath, ya, rambutnya terurai, tidak rapi. Aghbar, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Karena Allah Azza wa Jalla di atas. Mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia bertawassul, menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Muhammad ta'amuhu haram, ya, makanannya haram, ya, makanannya haram. Kemudian wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya? Masya Allah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya? Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, apa yang Allah Azza wa Jalla perintah kepada para nabi, itu juga diperintah kepada orang-orang beriman. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa perintah untuk nabi, itu juga perintah untuk orang beriman, kecuali ada, ya, hadis atau dalil yang khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkhususkan hanya untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam riwayat ini dijelaskan kepada kita bagaimana pentingnya berangkat haji ini harus dari makanan yang halal, ya, hasil yang halal. Kita store ONH harus dari yang halal. Baik. Pertama, yang kita ambil faedahnya, al-amru bil ikhlasil amalillahi azza wa jalla, perintah ikhlas untuk beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ikhlas itu ada kotoran, ada campuran. Ya, ada campuran. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak mau menerima campuran, maunya yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, at-tahdhir minal ightirar bi kathratil ibadah. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Ya. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah.
Sebab apa? Kita ya, ibadah ini bergantung kepada kualitas, bukan masalah jumlah ya. Kemudian yang berikutnya, al-hathu 'alal infaq minal halal. Anjuran berinfak itu dari yang halal. Demikian juga belanja kita beribadah itu dari yang halal. Hati-hati dari yang haram ini. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menerima kalau tidak dari yang halal. Kemudian faedah berikutnya, wujubu ittiba'ir rusul, kewajiban mengikuti Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena apa? Keselamatan itu ada pada ittiba kepada mereka, dan ittiba itu merupakan tanda cinta kita kepada Rasulullah dan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-hathu 'alal 'amalis salih. Anjuran untuk melaksanakan amal as-salih. Amal salih ketika ikhlas, kemudian di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, aklul halal yu'inu 'ala 'amalis salihat. Masyaallah. Memakan yang halal itu membantu orang untuk beramal saleh. Ya, memakan yang halal membantu orang untuk beramal saleh. Kemudian yang keenam, atau yang ketujuh, aklul halal yu'inu 'ala ijabatid du'a. Memakan makanan yang halal ini akan membantu kita, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, ya, at-tawassu' fil haram, berlapang-lapang ya, bermudah-mudah dalam hal yang haram, min asbab adami qabulil amal wa ijabatid du'a, sebab amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Sudah jauh-jauh kita berangkat ke Mekah, ternyata dari hasil riba, dari hasil barang haram, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, la yataqabbalullah minal a'mal illa ma kana khalisan tahira. Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan kecuali amalan itu ikhlas dan bersih. Kemudian yang ke-10, masyru'iyat tikrar alfadhin nida' fid du'a. Ketika kita berdoa, dianjurkan kita mengulang-ulangi doa itu. Allah Azza wa Jalla senang kalau kita banyak meminta. Allah Azza wa Jalla marah ketika kita sedikit meminta. Kemudian faedah berikutnya, amarallah jami'an nas al-anbiya ya bi aklil halal wa amalis salihat. Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan manusia dan para nabi untuk memakan yang halal dan beramal saleh. Karena pengaruh besar amalan makanan halal itu membantu seorang untuk bisa beramal as-saleh. Kemudian faedah berikutnya, as-safaru madhannatu ijabatid du'a. Musafir itu merupakan sebab dijawabnya doa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang mustajab, salah satunya adalah yaitu da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Kemudian faedah berikutnya, al-aslu istiwa'ul anbiya ma'uma min fil ahkam syar'iyyah. Ini sudah kita sebutkan. Hukum asalnya bahwasanya para nabi dan umat itu hukumnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ini dia para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bagian pertama dari haji dan umrah ya di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa menyempurnakan pembahasan ini. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan buka ya sesi tanya jawab. Di sesi yang kedua ini kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik. Kita ambil pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi perempuan sholat sendirian di rumah maghrib, isya, subuh, apakah dijaharkan? Mereka menjaharkan sedikit saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu kita lapaskan atau cukup niat saja ketika menyerah fidyah? Ya, kita katakan cukup di niat kita saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Sa- Selatan. Ya, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, mau tanyakan mengenai masalah apa namanya itu jamaah atau kasar. Hmm. Salat zuhur dilaksanakan pada waktu asar. Hmm. Itu berapa rakaat? Kemudian yang salat asarnya itu berapa rakaat? Ustaz? Baik. Musafir apa di rumah? Sebaliknya, Musafir apa di rumah? di rumah. Baik. Kan taruhlah dari perjalanan jauh. Oh, baik, baik, baik. Di rumah asar terus dilaksanakan salat zuhurnya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, begitu pula sebelahnya juga Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Gotong Royong Ustaz. Gotong royong. Silahkan bergotong royong dulu, silahkan. Ya begini Ustaz, jadi apa yang dimaksud dengan manhaj salafi Ustaz? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Bengkalis Ustaz. Bengkalis. Silahkan pertanyaannya. Ini Ustaz, itu abang kita istri yang berubah itu mereka kemudian Ustaz. Bagaimana? Abang kita punya menantu. Menantu. Mantu perempuan. Hmm. Dan mertuanya perempuan itu murim kita. Dari suaminya itu. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Silahkan pertanyaannya. Sholat kalau mengangkat tangan habis setelah sedekap mengangkat tangan juga tidak tahu Ustaz. Maksudnya sedekap kapan? Setelah sedekap atau mengangkat tangan seperti takbiratul ihram tidak tahu. Kapan? Waktu sholat. Makanya apakah bangkit dari ruku, turun ruku? Bukan kan itu Pak Ustaz. Mau ruku kan itu. Baik, itu maksud saya. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Silakan pertanyaannya. Dan ini pertanyaan gini, kalimat apa redaksi sholawat yang paling afdol itu yang mana atau ada berapa sholawat? Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Tasik kita. Dari Tasikmalaya. Silakan pertanyaannya. Nanya itu dari bacaan-bacaan selagi wukuf kayak apa tawaf atau sa'i ada yang dilakukan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gimana itu? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Silakan. Ini mau tanya, jadi kalau wanita haid itu kan udah sholat Pak Ustaz, tapi kalau berdoanya ya setiap hari, kalau setiap sholat itu boleh atau tidak Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Batu Raja. Batu Raja. Silakan pertanyaannya. Mau nanya urutan motong kuku menurut ajaran agama kita Islam. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jember. Dari Jember. Silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama Ustaz. Menurut An-Nawawi, 10 sebab dihapuskannya Ustaz. Apa saja itu Ustaz? Pertanyaan kedua, apa doa agar mudah menghafal Quran Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Nggak usah banyak-banyak, cukup. Kurang dua pertanyaan tadi Ustaz. Ya, cukup. Masih banyak yang lain mau bertanya nih. Nanti lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustaz, Ya. di tempat kami itu setiap malam Jumat itu diadakan sholawatan tapi pakai alat musik robanaan. Karena kita itu tidak mampu untuk mencegahnya. Pertanyaan saya, apakah kita itu berdosa Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pawa, Ustaz. Ya, silakan. Ya, apakah tidak membatalkan Islam, Pak Ustaz? Hmm. Kalau orang mengobati orang yang terkena sihir dengan cara menjampi-jampi dengan ilmu penangkal sihir itu sendiri, atau menggunakan minyak yang diramu-ramu untuk mengobati sihir. Baik. Demikian, Pak Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kami silahkan sekali lagi di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, kalau begitu kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, berkaitan dengan jamak salat. Kalau selama di kampung tetap rakaatnya sempurna. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau sudah ya kita safar, maka boleh yang 4 menjadi 2. Adapun maghrib tetap 3. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf adalah cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wanita yang tak berpuasa karena menyusui anaknya, puasa di qada atau di fidyah? Cukup fidyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apakah istri dari ponakan itu mahram? Bukan mahram. Ya, dia tidak mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita akan ruku, apakah mengangkat kedua tangan? Iya. Jadi 4 tempat Nabi SAW selalu mengangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika dia ruku, turun ruku. Yang ketiga bangkit di ruku. Yang keempat bangkit dari tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana salat yang paling afdal? Salat yang paling afdal salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ketika wukuf, bolehkah melantunkan Subhanallah? Kita disuruh baca masing-masing, bukan berjamaah. Tidak ada petunjuk yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah wanita haid tetap boleh berdoa? Boleh, tidak ada masalah kalau berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam memotong kuku, dari mana mulainya? Dari kanan. Jari yang paling kanan ini terus ke kiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, mana dia sebab-sebab diampuninya dosa? Banyak sekali sebab diampuninya dosa. Ya, sholat 5 waktu mengampuni dosa, berpuasa mengampuni dosa, berhaji mengampuni dosa, umrah mengampuni dosa, istighfar mengampuni dosa, memberi orang minum mengampuni dosa. Banyak sekali sebab diampuni dosa. Kemudian, apa doanya untuk menghafal Quran? Tidak ada doanya untuk menghafal Quran. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita tidak mampu mengingkari salatan menggunakan musik? Ya, kita katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Di samping itu, man ra'a minkum munkaran, siapa melihat kemungkaran, robah dengan tangan kalau mampu. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, tidak mampu maka dengan hati, tinggalkan dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah batal Islam seorang ketika mengobati sihir dengan sihir? Ini termasuk dosa besar. Ya, ilajus sihir bis sihir. Ya, dan ini dikatakan nusyrah. Ya, kita katakan ini adalah dosa besar, meskipun tidak sampai ya membatalkan keislaman seseorang, kecuali kalau dia yang menyihir. Kalau dia menyihir, jelas dia sihir orang yang menyihir tersebut, atau dia lepaskan sihir itu dengan dia sebagai penyihir, maka ini yang jelas mengeluarkan orang dari Islam. Maksudnya sekarang ada orang sakit sihir. Nah, dia minta tukang sihir juga untuk melepaskan sihir tersebut. Ini perbuatan dia minta adalah perbuatan haram. Nah, ada pun tukang sihirnya ini jelas keluar dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, saya menderita penyakit, lalu saya bernazar kalau penyakit saya sembuh, saya berpuasa bulan Bapak, itu boleh, Pak?
Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Mohon penyayaan mana kalimat istighfar yang paling afdal? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Menanyakan hukum memberi makanan kepada satpam atau tukang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak PHG di Bengkulu. Ya. Ustaz, bagaimana cara meruqyah diri sendiri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Baik, ditunggu jawabannya. Syukron, jazakumullah khairan, Pak. Wa fiik barakallah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya Pak Ustaz, apakah ada doa Pak setelah sholat tahajud, sholat istikharah, sama sholat hajat atau taubat Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada bertanya, kalau kita ketinggalan sunat subuh itu bagaimana kerjaan sunat subuh itu? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Ya. Baik. Saya seorang PNS, setiap bulan gaji potong dinas 2,5 sebagai zakat profesi. Apakah sah zakat tersebut? Karena setahu saya ya, zakat harus ada haulnya. Kita katakan itu bukan zakat, itu sekedar sedekah saja. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya ini dari umrah hijrah ya. Silakan pertanyaannya Bapak. Saya mau tanya ibadah apa yang dikerjakan bagi perempuan yang kurang mampu untuk mendapatkan pahala umrah atau haji? Itu aja. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Ustaz. Ya. Kita pernah diajarkan doa seperti ini, Ustaz. Apakah sebenarnya Allahumma la yasukul khaira ila Allah masya Allah, la yasrifu su'a ila Allah masya Allah, la yasnat hasnati masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, apakah boleh mengakikahkan anak setelah anak berusia 10 tahun Ustaz? Baik, tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk penelpon kita break dulu karena sudah banyak pertanyaan sudah masuk. Apakah setiap amalan anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia tidak sesuai dengan sunnah Nabi akan diterima? Kalau tidak sesuai dengan sunnah tidak akan diterima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah suami istri yang sudah bercerai hidup mertua masih muhrim? Ya, kita katakan bahwasanya mantan ya. Apakah dia termasuk mahram apa tidak? Kita katakan ya kalau sudah cerai. Baik pemirsa, kami stop sudah penelpon. Ya, kami tidak angkat lagi penelpon karena pertanyaan sudah banyak yang masuk di sini. Kami menjawab dulu. Baik. Apakah dia termasuk mahram atau tidak? Dikatakan tidak ada dikatakan ya dia itu mantan mahram. Dia tetap menjadi mahram. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian nazar berpuasa, apakah boleh? Makruh yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Mana istighfar yang paling afdal? Istighfar yang paling afdal itulah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu sampai akhir. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah memberi makan kepada petugas kebersihan? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Silahkan dibaca Al-Fatihah
qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiup di tangan kemudian digosok mana yang sakit. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apakah doa setelah tahajud? Enggak ada doa setelah tahajud. Ya, adapun setelah istikharah baru ada doanya. Wallahu taala ala wa alam. Demikian setelah duha baru ada doanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengqadha sunnah fajar? Boleh selesai sholat subuh, boleh langsung atau nanti waktu duha. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana wanita tidak mampu untuk umrah supaya dapat pahala umrah? Amalan. Salah satunya apa? Hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan pahala haji. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum umrah tapi dibayar kredit 3 tahunnya? Salah wa alam. Cara mendoakan orang tua sama istri yang sudah meninggal, kita katakan tidak ada bedanya, doakan saja. Kemudian pertanyaan berikut, ya, kalau ada orang tua, apakah salah sebagai menantunya? Ya jelas salah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sunnah termasuk organisasi? Bukan termasuk organisasi. Sunnah itulah pemahaman dan mengikuti cara Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah sahih doa Allah masrif anni ya as-sayyi'ah, ya la yusrif anni as-sayyi'ah, masya Allah. Enggak ada kata-kata masya Allah itu. Langsung saja. Ya wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana akikah anak 10 tahun? Boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Nabi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.